Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nelsya dengan NIM 230430076. Pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah ini, saya akan mempresentasikan materi terkait saham preferen dan kebijakan dividen. Saham preferen sendiri merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki karakteristik unik dibandingkan saham biasa, terutama dalam hal pembagian dividen. Selain itu, perusahaan juga memiliki beberapa bentuk kebijakan dividen yang penting untuk diketahui, baik oleh investor maupun pihak internal perusahaan. Saham preferen sendiri adalah jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada para pemegangnya. Keistimewaan utama adalah hak atas dividen tetap dan prioritas atas pembagian kekayaan saat likuidasi perusahaan. Berbeda dengan saham biasa, pemegang saham preferen umumnya tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Namun, mereka lebih dahulu menerima dividen sebelum saham biasa. Keistimewaan dividen pada saham preferen terutama terletak pada dua aspek. Pertama, sifat kumulatif. Artinya, jika dividen tidak dibayar di tahun tertentu, maka jumlahnya akan ditambahkan dan dibayarkan pada periode berikutnya sebelum dividen saham biasa dibagikan. Kedua, sifat partisipatif, yaitu setelah pemegang saham biasa menerima dividen tertentu, pemegang saham preferen juga bisa ikut menikmati dividen tambahan apabila perusahaan membagikan dividen lebih dari jumlah tetap yang dijanjikan. Jenis pertama adalah saham preferen non-kumulatif dan non-partisipatif. Pemegang saham jenis ini hanya menerima dividen tetap jika perusahaan membagikannya pada tahun berjalan. Jika di tahun tersebut tidak ada laba atau perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen, maka hak dividen tersebut hangus, tidak ada akumulasi ke tahun depan. Selain itu, mereka juga tidak berhak atas pembagian dividen tambahan setelah saham biasa. Jenis ini merupakan jenis yang paling tidak menguntungkan dibandingkan tipe lainnya. Yang kedua adalah saham preferen kumulatif dan non-partisipatif. Sifat kumulatif ini berarti dividen yang tidak dibayar di masa lalu akan dicatat sebagai utang dividen dan harus dilunasi sebelum dividen saham biasa dibayarkan. Hal ini memberikan keamanan bagi para pemegang saham preferen karena dividen mereka lebih diprioritaskan. Namun karena sifatnya non-partisipatif, mereka hanya menerima dividen tetap sesuai perjanjian dan tidak ikut dalam dividen tambahan perusahaan. Tiga, yaitu ada saham preferen non-kumulatif dan partisipatif. Pemegang saham jenis ini tidak berhak menuntut dividen tahun sebelumnya yang tidak dibayarkan. Namun, jika perusahaan membagikan dividen tambahan setelah dividen biasa terpenuhi, mereka akan ikut menerima bagian sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Ini memberikan peluang tambahan bagi para investor, meskipun resikonya tetap tinggi jika dividen tidak dibagikan setiap tahun. Jenis keempat adalah jenis yang paling menguntungkan, yaitu kumulatif dan partisipatif. Dividen yang tidak dibayarkan akan terus tetap diakumulasi sampai dibayar. Selain itu, pemegang saham preferen juga berhak atas pembagian dividen tambahan setelah dividen biasa dibayarkan. Jenis ini memberikan jaminan pendapatan dan potensi keuntungan tambahan, menjadikannya pilihan favorit bagi para investor yang menginginkan kestabilan dan potensi return yang lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan dividen. Perusahaan dapat memilih bentuk pembagian dividen berdasarkan kondisi keuangan dan tujuan strategis. Yang pertama itu ada cash dividend. Bentuk paling umum dibagikan dalam bentuk uang tunai langsung ke investor. Yang kedua yaitu ada property dividend, dibayarkan dalam bentuk aset selain kas seperti saham anak, perusahaan, atau properti. Yang ketiga yaitu ada liquidating dividend, dibayarkan pada saat perusahaan melikuidasi asetnya. Berarti berasal dari pengembalian modal, bukan laba. Ini sering terjadi saat perusahaan membubarkan diri. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada share dividend, dibayarkan dalam bentuk saham tambahan kepada para pemegang saham, biasanya untuk menjaga likuiditas kas perusahaan. Kesimpulannya, saham preferen menawarkan kombinasi antara keamanan pendapatan melalui dividen tetap dan potensi tambahan jika bersifat partisipatif. Pemahaman terhadap variasi saham preferen dan jenis kebijakan dividen sangat penting, baik bagi investor dalam pengambilan keputusan maupun bagi manajemen perusahaan untuk menyusun strategi pembagian laba yang tepat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.